Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu? Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mentari kini hanya berdiam diri di kamarnya sejak tadi siang. Dia juga belum makan kartu terakhir penyesalan keluarga Nugraha. Mentari kini hanya berdiam diri di kamarnya sejak tadi siang. Dia juga belum makan karena dia tidak bernafsu. Sepertinya dia sedang memikirkan banyak ucapan tentang Uma Sukma. Di satu sisi dia merasa bahwa dirinya jahat karena tidak memenuhi panggilannya untuk bertemu dengan Uma Sukma yang mungkin untuk terakhir kalinya. Karena melihat kondisi Uma Sukma yang sudah kritis. Di satu sisi dia juga memang keadaannya sedang tidak fit. Badannya sedikit panas, wajahnya pucat. Alex sejak tadi membujuknya agar dia mau makan. Namun lagi-lagi Mentari menolaknya. "Sayang," panggil Alex yang sudah berkali-kali membujuknya. "Mas, tolong tinggalkan aku sebentar saja, aku butuh sendiri," ucap Mentari pada suaminya tersebut. Alex terlihat sangat khawatir dengan kondisi istrinya, bukan karena Mentari tidak mau datang menemui Uma Sukma. Namun karena kondisi Mentari yang suhu tubuhnya demam, namun dia tidak mau minum obat ataupun makan, bahkan saat Alex mau mengompres dirinya dia juga menolak. "Baiklah sayang, kalau gitu kamu istirahat saja dulu, tenangkan dirimu, Mas akan menjagamu. Satu pesan Mas untuk kamu, tidak perlu memikirkan seseorang yang tidak pernah memikirkanmu dulu. Tidak apa-apa sayang, tidak semua keinginan orang harus kamu turuti," ucap Alex kemudian keluar dari kamarnya dan turun menemui papa dan mamanya. "Alex, bagaimana dengan Mentari?" tanya Bu Maryam. "Dia belum mau makan mah, dia juga belum mau minum obat. Aku sangat khawatir dengan kondisinya, badannya panas, wajahnya juga pucat. Bagaimana ini Pak, aku takut kondisi mental Mentari kalau mengingat masa lalunya," ucap Alex pada mama dan papanya tersebut. "Selama ini Mentari tidak pernah kamu ajak ke psikiater. Papa yakin di masa lalunya dulu ada sesuatu yang membuat dia kecegel, yang membuat hatinya sakit. Papa sangat kasihan dengannya, padahal kehidupannya saat ini sudah jauh lebih baik bersamamu, nak," ucap Pak William. "Tetap saja Pak, yang namanya trauma tidak mungkin dengan mudahnya hilang begitu saja. Apalagi bukan hanya satu orang yang sudah menyakiti perasaannya dulu. Tapi satu rumah tersebut. Menurut yang Mama tahu, Mentari sakit hati karena perlakuan Uma Sukma pada ibunya dulu," ucap Bu Maryam. "Kenapa Rachel tidak konfirmasi dulu ke aku kalau mau bicara hal tersebut? Sebentar mah Pak, aku mau telepon Rachel dulu," ucap Alex berpamitan menelpon Rachel di luar rumahnya agar tidak terdengar oleh Mentari. "Tutit, tut. Halo Alex, bagaimana, apa Mentari sudah mau datang ke rumah sakit?" tanya Rachel dengan suara tergesa-gesa. Rachel yang belum mengerti bagaimana rasa trauma yang dialami oleh Mentari. Dia hanya memikirkan nasib umahnya tersebut. "Dengarkan aku baik-baik Rachel. Kenapa tadi kamu tidak konfirmasi dulu denganku jika mau bicara dengan Mentari tentang umahmu itu?" ucap Alex ketus pada Rachel. Dia sedikit kesal karena melihat istrinya yang langsung jatuh sakit karena Rachel memberitahu dan membujuk Mentari tentang Uma Sukma. "Maaf Alex, maksudnya gimana ya? Apa Mentari marah denganku?" tanya Rachel yang langsung berubah merasa tidak enak dengan Alex. Kemudian Rachel sengaja melihat speaker panggilan teleponnya di depan ayahnya, Arya, dan juga Opah Amar. "Kamu tahu tidak bagaimana Mentari bisa bangkit dari trauma masa lalunya? Tidak mudah Rachel untuk dia bisa memaafkan kamu. Tidak mudah untuk dia bisa memaafkan ayahnya. Tidak mudah untuk dia bisa memaafkan Opah Amar. Semua dia lakukan hanya karena aku. Karena dia ingin nurut denganku sebagai suaminya," jelas Alex. "Alex, maafkan aku jika tadi aku tidak memikirkan perasaannya. Aku pikir Mentari sudah merasa baik-baik saja dengan keluarga kita," ucap Rachel dengan wajah bersalah di depan keluarganya tersebut. "Ada apa nak, kenapa dengan Mentari?" tanya Pak Dirga. Alex mendengar ucapan Pak Dirga tersebut.
karena Pak Dirga mendengar Alex berbicara menyebutkan satu persatu keluarganya. Kamu tahu bagaimana Mentari hubungannya dengan omahmu itu? Kamu kan tahu Rachel selama ini Mentari tidak pernah mau membahas tentang Omah Sukma. Karena baginya dia tidak pernah merasa memiliki Omah Sukma, ataupun mau masuk tak pernah merasa memiliki cucu Mentari, bukan? Ucap Alex dengan tegas. Nah Alex ini, ayah ada apa dengan Mentari? Apa yang terjadi dengannya? Tanya Pak Dirga yang khawatir dengan Mentari. Ayah tanyakan saja dengan Rachel. Dan ayah tanyakan pada diri ayah sendiri bagaimana hubungan Mentari dengan omahnya. Kenapa kalian dengan mudahnya meminta Mentari untuk datang menemui omahnya tanpa bilang dulu denganku? Ucap Alex. Tiba-tiba dia merasa sangat marah dengan keluarga ayahnya Mentari. Maafkan kami nak Alex, tadi kami sangat panik karena kau masuk dalam keadaan kritis dan ucapan terakhir yang ingin bertemu dengan Mentari. Kita semua tahu bagaimana hubungan Mentari dengan Omah Sukma. Maafkan ayah Alex, jangan salahkan Rachel, ayahlah yang menyuruh dia untuk menemui Mentari. Ucap Pak Dirga yang juga membela Rachel. Karena mendengar ucapan Rachel, Mentari jatuh sakit. Dan aku memperingatkan untuk ayah dan yang lainnya, mohon maaf sebagai suaminya, untuk saat ini jangan temui Mentari dulu atau berbicara macam-macam dengannya. Aku akan membawa Mentari ke rumah sakit dan mungkin juga ke psikiater. Hanya keluarga ayahlah yang tahu bagaimana sikap Omah Sukma pada Mentari dulu. Kalian pasti sudah tahu kan jawabannya. Untuk saat ini, saya mohon jangan memberikan kabar apapun pada Mentari tentang kondisi Omah Sukma. Apapun! Ucap tegas Alex. Yang kini keluar sikap dingin Alex yang selama ini dia hilangkan. Setelah itu, Alex langsung menyudahi panggilan teleponnya, kemudian dia langsung naik ke kamar menemui Mentari. Ini semua pasti gara-gara aku, ayah. Tadi aku memang sedikit memaksa Mentari. Aku tidak pernah berpikir ke arah situ. Aku pikir Mentari sudah bisa nerima masa lalunya. Memang selama ini Mentari tidak pernah mau mendengar tentang Omah Sukma. Kenapa aku sangat bodoh sekali. Hicks. Ucap Rachel yang kemudian duduk menangis di kursi tunggu rumah sakit. Sayang, kamu tidak salah. Mungkin karena kamu panik sehingga kamu tidak berpikir ke arah situ. Ucap Arya. Iya mas, tapi bagaimana sekarang Mentari jatuh sakit dan kita semua tidak boleh ada yang menemuinya untuk sementara oleh Alex. Ucap Rachel dengan mata berkaca-kaca. Ini semua kesalahan Opa. Kalau saja dulu Opa bisa menjadi pemimpin keluarga yang adil dan tidak takut dengan omahmu, mungkin semua tidak akan seperti ini jadinya. Opa memaklumi apa yang Mentari rasakan saat ini. Opa tahu bagaimana mental Mentari saat dia membutuhkan pertolongan, tapi kita hanya menonton saja, dia menangis sampai ibunya meninggal. Bugh! Pak Amar memukul tangannya ke tembok rumah sakit sekeras mungkin. Dia begitu menyesali perbuatannya selama ini. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, ia tidak bisa membimbing istrinya itu. Semua sudah terlambat, bahkan sampai keadaan stroke pun Omah Sukma masih membenci Mentari. Dan di saat-saat terakhir sebelum dia kritis, dia baru menyadari kesalahannya tersebut, namun semua sudah terlambat. Bagaimana ini ayah? Apa ayah tidak ingin menemui Mentari? Kasihan dia. Selama ini kita sudah selalu menyakiti perasaannya, tapi dia berusaha memaafkan kita, dan ternyata Mentari memiliki trauma besar dengan Omah Sukma. Aku tahu kenapa dia sampai trauma. Ucap Rachel. Dia mengingat masa lalu di mana Omah Sukma kala itu sangat jahat padanya. Rachel lah yang menyaksikan hal tersebut. Flashback perlakuan buruk Omah Sukma. Rachel menceritakan masa lalu yang kelam itu di depan suami, ayah, dan opanya, yang juga didengar oleh Bibi Jenab. Aku percaya mas, kalau Mentari mengalami trauma yang tidak mungkin bisa dia lupakan atas perlakuan ibumu dahulu, tidak akan mudah menjadi seorang Mentari. Ucap Bibi Jenab sampai meneteskan air mata saat mengingat hal tersebut. Flashback. Kala itu Mentari kecil diam-diam mengambil makanan sisa setelah keluarga besar Pak Dirga kala itu selesai makan. Mentari mengambil sepotong ayam tepung. Lalu dia memakannya di pinggir kolam renang, kemudian Rachel mengadu pada omanya. Lalu Omah Sukma mendatangi Mentari yang sedang asik menikmati makanannya tersebut.
Saat itu, Bibi Janab sedang menjemur pakaian di belakang. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Oma Sukma pada Mentari. Dia menendang belakang Mentari hingga Mentari tercebur ke dalam kolam dan hampir tenggelam karena tubuhnya kala itu masih kecil. Setelah itu, Oma Sukma Rachel langsung pergi meninggalkan Mentari yang hanya terlihat tangannya saja karena kolam yang dalam itu tidak cukup di tubuhnya yang mungil. Bibi Janab langsung berlari dan menyelamatkan Mentari. Dia menyeburkan dirinya ke kolam, padahal dia pun tidak bisa berenang. Untung saja tinggi kolam tersebut masih bisa dijangkau. Mentari menangis terseduh kala itu sampai matanya memerah karena menangis dan terkena air kolam renang. Rachel pun membenarkan cerita Bibi Janab tersebut. Saat itu, Oma Sukma sedang mengadakan arisan dengan teman-temannya, juga dengan Widuri almarhumah ibunya Rachel yang sudah meninggal. Tidak sengaja Mentari menghampiri ibu-ibu sosialita tersebut. Saat itu Oma Sukma sangat kesal. Dia langsung menarik Mentari ke arah dapur lalu menguncinya di kamar mandi. Rachel kala itu menyaksikan hal tersebut. Oma Sukma menyirami tubuh Mentari di pojokan kamar mandi sampai basah kuyup. Oma Sukma menunjuk-nunjuk Mentari karena sudah dipesan tidak boleh keluar. Mentari malah sengaja berjalan keluar. Padahal saat itu Mentari hanya ingin mengantarkan kue buatan Bibi Janab. Dia hanya berinisiatif saja. Mentari menangis di dalam kamar mandi karena dikunci. Ia sampai menggigil kedinginan karena kuncinya dipegang oleh Oma Sukma. Bibi Janab tidak bisa berbuat apa-apa. Kala itu Bu Rianti sedang sakit dan tidak tahu jika anaknya diperlakukan buruk. Karena Bibi Janab tidak ingin menambah bebannya. Ada satu hal lagi dari beberapa perlakuan buruk Oma Sukma. Saat itu, jam makan siang masih setengah jam lagi, namun Mentari yang polos itu dia bilang pada Bibi Janab kalau dia sangat lapar. Lalu Bibi Janab memberikan Mentari makan dengan nasi di piring dan tahu goreng saja karena Mentari tahu dia tidak akan boleh mengambil makanan yang enak. Saat itu, Bibi Janab menyuruh Mentari makan di belakang agar tak diketahui Oma Sukma atau Rachel dan Bu Widuri. Namun Rachel yang selalu berusaha mencari perhatian omanya kala itu. Dia mencari Mentari dan melihatnya sedang makan di pojokan dapur kotornya. Lalu Rachel mengadu pada omanya. Kemudian Oma Sukma langsung menarik Mentari hingga piring yang dia pegang jatuh dan pecah yang masih tersisa nasi dan sepotong tahu goreng. Mentari menangis saat tubuh kecilnya diseret oleh Oma Sukma. Sambil dimaki-maki karena sudah berani makan sebelum orang rumah tersebut makan siang. Sambil menangis Mentari menceritakan kalau dirinya sangat lapar pada Oma Sukma, namun dia tidak menghiraukannya sedikit pun bahkan tidak ada rasa kasihan pada darah dagingnya tersebut. Saat itu Bu Rianti yang sudah sakit dan lemah tidak bisa membelah putrinya, bahkan hanya bisa menangis saja. Mentari sudah memohon-mohon meminta maaf pada Oma Sukma, namun saat itu Bu Widuri yang datang membawa gunting dan memberikannya pada Oma Sukma lalu dengan jahatnya Oma Sukma menghukum Mentari dengan memotong rambutnya dengan gunting tersebut sampai bentuk rambut Mentari tidak rata dan berantakan. Setelah Mentari mendapatkan perlakuan buruk tersebut, dia tetap bersikap manis di depan Ibu Rianti ibunya karena dia tidak ingin ibunya sedih melihat Mentari diperlakukan seperti itu. Bahkan dia bilang kalau dia baik-baik saja di depan ibunya padahal hatinya sangat hancur mendapatkan perlakuan buruk dari Oma Sukma. Flashback Pov. Itulah Mas beberapa hal yang kamu tidak tahu bagaimana kejamnya perlakuan ibumu itu. Hiksis, Hiks. Ucap Bibi Janab. Yang langsung meneteskan air mata saat menceritakan hal tersebut pada suami dan keluarga. Wajah Pak Dirga terlihat pucat mendengar cerita tentang perlakuan Oma Sukma pada putrinya tersebut. Ya Allah, maafkan aku yang selama ini tidak tahu perlakuan buruk yang diterima oleh putriku itu. Bukan hanya mentalnya, tapi fisiknya juga. Harusnya aku mati saja. Rasanya aku tidak pantas menjadi seorang ayah untuk Mentari. Ucapan Dirga sambil memukul tembok dan kepalanya menunduk dengan perasaan bersalah yang cukup besar. Aku juga salah ayah. Aku tidak pernah berpikir ke arah sana, bahkan aku melupakan masa lalu itu. Aku hanya berpikir kalau Mentari sudah bisa menerima kesalahan kita dulu. Maafkan aku Mentari, aku memang tidak pantas disebut kakak olehmu. Aku kakak yang jahat. Hiks, Hiks. Ucap Rachel. Akhirnya Arya mengetahui masa yang diterima oleh Mentari dari cerita istri dan Bibi Janab.
Pantas saja Mentari mengalami trauma yang sangat membuatnya terpukul. Ternyata tidak mudah menjadi dia yang terus dihantui masa lalu yang buruk itu. Ucap Arya. Sayang, kamu harus mengerti perasaan Mentari mulai sekarang. Kamu tidak salah, masa lalumu yang salah. Ucap Arya yang melihat penyesalan Rachel juga begitu dalam. Maaf dengan keluarga Ibu Sukma? Tanya dokter. Iya dok, saya suaminya dan ini anaknya. Ucap Opa Amar. Baiklah, saat ini pasien sudah membuka matanya, namun keadaannya belum stabil dan masih kritis. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelamatkan Ibu Sukma karena tubuhnya sudah komplikasi, kemungkinan kecil untuk dia bisa melewati masa kritisnya. Silakan boleh masuk 3 orang saja. Yang lainnya gantian, mungkin ada pihak keluarga yang ingin menyampaikan sesuatu. Ucap dokter seperti memberikan kode kalau masuk sudah dekat dengan ajalnya. Kini masuklah Opa Amar, Pak Dirga dan Rachel. Arya dan Bibi Jenap menunggu di luar. Oma? Panggil Rachel. Oma Sukma hanya melirik kiri dan kanan, dia sedikit kesulitan untuk bicara. Tarii. Ucap Oma Sukma yang sangat sulit untuk mengucapkan kata. Mama bilang Mentari. Tanya Pak Dirga. Mau masuk mah langsung mengedipkan matanya. Dengar Sukma, bertobatlah kamu pada Allah. Kami akan menyampaikan permohonan maaf pada Mentari. Kita semua tahu kamu punya banyak salah dengannya. Mentari hanya butuh waktu untuk bisa memaafkan kamu. Ucap Opa Amar. Membuat Oma Sukma menitihkan air mata. Dia merasa semuanya sudah terlambat. Tubuhnya sudah lemah, jantungnya pun sudah lemah berdetak. Wajahnya pucat menguning. Maafkan Rachel, Oma. Tadi Rahel sudah mendatangi Mentari untuk membawanya datang ke sini. Namun justru membuatnya mengingat trauma masa lalunya. Dan sekarang dia jatuh sakit. Ucap Rachel yang malah memberitahu kondisi Mentari membuat Oma Sukma bertambah penyesalan besarnya. Namun nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa diulang kembali, apalagi saat ini keadaan dirinya sudah sangat memprihatinkan. Opa Amar, Pak Dirga dan Rachel tidak bisa berbuat apa-apa. Permintaan terakhir Oma Sukma tidak bisa dikabulkan oleh mereka. Pesannya jangan pernah angkuh dan sombong, apalagi sampai melekat dalam diri karena penyesalan itu selalu ada di belakang. Trauma masa lalu. Niit. Tiba-tiba Oma Sukma tak sadarkan diri. Seketika detak jantungnya berhenti. Kemudian mereka memanggil dokter untuk mengecek keadaan Oma Sukma. Pak Dirga, Rachel, dan Opa Amar langsung disuruh keluar oleh dokter. Ayah, apa Oma akan tiada? Hicks. Rachel menangis terisak, dia mengingat kepergian ibunya kala itu, yang juga meninggal di rumah sakit yang sama tersebut. Tenang sayang. Usia manusia itu sudah Allah tentukan. Ucap Arya merangkul Rachel dan menenangkannya. Aku tahu Oma Sukma memang jahat di masa lalu, tapi aku menyayangi dia, Mas. Aku berharap Oma bisa mendapatkan maaf dari Mentari agar kepergian Oma nanti sudah bisa lebih tenang. Hicks. Rachel tidak mau kejadian ibunya terjadi pada Oma Sukma juga karena dulu ibunya banyak salah dengan ibunya Mentari, juga keluarga Mentari. Kita tidak bisa memaksa Mentari sayang. Andaikan kamu berada di posisinya, mungkin kamu tidak akan pernah bisa memaafkan Oma Sukma. Sekarang lebih baik kamu mendoakan agar Mentari bisa memaafkannya, walau tidak harus menemuinya. Ucap Arya. Untuk saat ini, jangan libatkan omamu itu dengan Mentari Rachel. Kasihan Mentari, kamu harus mengerti mentalnya dia. Ucap Opa Amar. Kini keluarga Pak Dirga sudah merasa ikhlas dengan keadaan Oma Sukma. Tak lama keluarlah dokter yang menangani Oma Sukma. Kemudian semua mendekat pada dokter dan bertanya tentang keadaan omanya tersebut. Dari raut wajah Rachel, dia menyangka kalau omanya sudah tiada. Oma Sukma mengalami koma. Saya cukup salut dengan perjuangan dia yang ingin sembuh, namun yang saya khawatirkan adalah ada sesuatu hal yang belum terselesaikan dari Oma Sukma, entah apa itu, karena beliau yang masih tetap berdetak jantungnya. Tadi sempat hilang beberapa menit, namun setelah kita pacu jantungnya kembali berdetak walaupun cukup lemah, mungkin kebanyakan.
Pasien yang sudah saya tangani seperti ini tidak akan lama. Tapi saya berharap semoga Oma Sukma bisa mendapatkan keajaiban. Jelas sang dokter. Maksud dokter, Oma saya masih hidup. Tanya Rachel dengan mata memerah. Ya, Oma Sukma mengalami koma. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan usianya tidak akan lama lagi, namun ada sesuatu hal yang dia tunggu. Hanya kalianlah keluarganya yang tahu. Ucap dokter. Ini pasti karena Mama masih ingin mendapatkan maaf dari Mentari. Ucap Pak Dirga. Saranku lebih baik tidak usah lagi mengganggu Mentari Mas tentang masalah ibumu. Kasihan dia. Ucap Bibi Jenap. Tapi jika Oma tidak mendapatkan maaf dari Mentari, bagaimana dengan nasib Oma, Bu? Ucap Rachel menatap Bibi Jenap. Maafnya Mentari itu akan pada waktunya. Rachel, kamu sebagai kakak harus mengerti bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kehidupan yang membuat dia bangkit dari masa lalunya. Ibu tahu kamu menyayangi Oma Sukma. Semua juga menyayanginya, kita hanya bisa mendoakan saja agar Omamu bisa pergi dengan tenang. Ucap Bibi Jenap menasehati Rachel. Mentari itu anak yang baik, dia pasti akan memaafkan Oma cepat atau lambat. Coba ayah bujuk Mentari ayah. Ucap Rachel yang masih terus berusaha. Rachel, cukup. Opa melarang siapapun untuk membujuk Mentari datang ke sini. Biarkan dia datang dengan kemauannya sendiri. Bukankah kamu tadi sudah datang ke rumahnya? Gara-gara kamu datang menemuinya, sekarang dia jatuh sakit kan? Bentak Opa Amar. Maafkan Opa Arya. Coba bawa istrimu dulu dan beri dia penjelasan agar dia tidak memaksa. Setiap orang akan memetik semua apa yang dia perbuat. Ucap Opa Amar. Sayang, ayo ikut Mas. Kamu tenangkan dulu dirimu. Arya merangkul Rachel dan mengajaknya keluar dari gedung rumah sakit untuk menenangkannya karena sejak tadi dia begitu khawatir dengan omahnya tanpa memikirkan dampaknya pada Mentari. Sayang, sudah mau maghrib, ayo bangun, kamu harus makan dan minum obat. Kamu kasihankan denganku, jangan buat aku panik Mentari sayang. Ucap Alex membangunkan Mentari yang memejamkan matanya di balik selimut. Kemudian Alex memegang jidat Mentari, dia sangat terkejut karena suhu tubuh Mentari begitu panas. Ya Allah sayang, kamu demam. Ayo kamu bangun, kamu harus Mas bawa ke rumah sakit. Tidak bisa seperti ini Mentari. Kenapa kamu menjadi lemah hanya karena mereka yang tidak pernah memperdulikan kamu dahulu? Ucap Alex yang tiba-tiba langsung geram karena Mentari tidak bisa melawan traumanya di masa lalu. Mes, aku mau salat dulu. Ucap Mentari pada akhirnya menjawab omelan dari Alex. Alex seperti itu karena dia sangat mengkhawatirkan Mentari. Baiklah, kita salat berjamaah dulu ya, tapi kamu beneran kuat? Tanya Alex menatap wajah Mentari sambil merapikan rambut Mentari yang berantakan. Mentari mengangguk saja, terlihat wajahnya sangat pucat. Kamu duduk saja ya jadi makmumnya Mas sayang. Janji setelah salat kita langsung ke rumah sakit. Tanya Alex. Iya Mas, aku mau. Ucap Mentari, dia juga merasa bahwa dirinya sangat lemah tak bertenaga. Bahkan dia memikirkan anak-anaknya juga. Nah gitu dong sayang, kamu harus semangat. Kita akan punya 2 anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kamu tidak perlu memikirkan apapun yang tidak perlu kamu pikirkan. Saat ini yang terpenting adalah aku dan keluarga kecil kita. Ucap Alex. Maafin aku Mas, aku terlalu egois ya. Ucap Mentari lemah. Tidak sayang, kamu tidak salah Mas, hanya tidak ingin hanya karena satu hal kamu melupakan anak-anak dan dirimu sendiri. Ucap Alex. Kemudian kini mereka langsung salat maghrib berjamaah. Setelah selesai salat berjamaah, Alex langsung memakaikan jaket pada Mentari untuk membawanya ke rumah sakit. Maaf, aku mau ke rumah sakit membawa Mentari, sepertinya dia demam tinggi. Mama dan Papa di rumah saja, aku titip anak-anak ya. Nanti kalau ada apa-apa aku kabari. Ucap Alex. Merangkul Mentari yang lemah. Ya ampun Nakan, sudah Mama bilang sejak tadi ke rumah sakit. Tubuhmu sampai pucat seperti itu. Ucap Bu Maryam yang begitu menyayangi Mentari.
Aku baik-baik saja, Mah. Ucapkan Tari lemah, matanya sedikit terpejam. Nanti Papa menyusul setelah anak-anakmu tidur. Ucap Pak William sambil mengusap kepala Mentari. Ya sudah, kalau gitu Alex ke rumah sakit dulu ya. Kemudian Alex berpamitan dan membawa Mentari ke rumah sakit dengan supir pribadinya, dan Pak William seperti biasa menyuruh dua ajudannya untuk mengawal Alex dan Mentari. Sampai di rumah sakit, Alex langsung membopong Mentari yang sudah terlihat lemah ke UGD rumah sakit tersebut, yang ternyata kini mereka berada di rumah sakit yang sama dengan Oma Sukma. Dari kejauhan Opa Amar, Pak Dirga, dan Rachel langsung menghampiri Alex yang membopong Mentari masuk ke dalam ruang UGD, sedangkan Oma Sukma berada di sampingnya ruang observasi. Alex, apa yang terjadi dengan Mentari? Tanya Pak Dirga yang sangat khawatir dengan putrinya tersebut, begitu juga Opa Amar. Alex hanya melirik saja, dia tak menjawab apapun yang ditanyakan oleh Pak Dirga dan Opa Amar. Dia hanya permisi masuk ke dalam. Maaf, aku harus mengurus istriku dulu. Istriku sedang sakit lahir batinnya. Ucap tegas Alex menatap ketiganya dengan tatapan tajam. Membuat Pak Dirga tersentak hatinya. Mengingat dulu kala dia yang mengabaikan ibunya Mentari yang sedang sakit parah. Biarkan saja dulu, mungkin Alex sedang emosional. Lihat Rachel, karena ulahmu sekarang Mentari harus masuk rumah sakit. Sekali lagi Opa tekankan, jangan pernah memaksa dia untuk datang menemui Oma Sukma. Ucap Opa Amar memperingati Rachel, yang tertunduk lemas merasa bersalah. Mentari dirawat. Maaf Tuan Alex, istri Anda harus dirawat inap karena demamnya cukup tinggi dan juga tubuhnya dehidrasi. Ucap sang dokter. Baik dok, berikan penanganan yang terbaik untuk istriku. Ucap Alex. Kini Mentari menjalani rawat inap di rumah sakit yang sama dengan Oma Sukma. Alex meminta kamar rawat VVIP secepatnya agar tidak terlalu lama berada di ruang UGD rumah sakit. Tak lama Mentari dipindahkan ke ruang rawat. Opa Amar, Pak Dirga, dan Rachel yang ikut menunggu di luar begitu khawatir dengan keadaan Mentari. Mereka beranjak bangun dari duduknya saat melihat Mentari dipindahkan ruang rawat dan Alex yang mengikutinya di belakang. Alex, panggil Pak Dirga. Alex menoleh dan menghentikan langkahnya. Bagaimana keadaan Mentari? Kata dokter, kenapa dengan dia? Tanya Pak Dirga. Mentari demam tinggi dan mengalami dehidrasi. Tolong ayah sampaikan pada yang lainnya jika ingin menemui Mentari, jangan ada satupun yang membicarakan tentang Oma Sukma. Ucap Alex tegas. Maafkan kami semua Alex. Kami semua memang egois, tidak pernah memikirkan perasaan Mentari. Nanti ayah menyusul ke ruang rawat. Oma Sukma saat ini koma Alex. Sepertinya dia menunggu maaf dari Mentari. Tapi kamu tidak perlu memberitahu Mentari tentang hal ini. Ucap Pak Dirga dengan wajah sendu. Mungkin Mentari sudah memaafkan masa lalunya. Tetapi rasa trauma yang dialami membuatnya teringat masa dulu perlakuan buruk Oma Sukma. Ayah tahu bagaimana ekspresi Mentari saat Rachel memberitahu keadaan Oma Sukma. Mentari langsung pucat. Aku juga tidak mengerti sebesar apa trauma yang dialami Mentari. Hanya kalianlah yang tahu, aku hanya mendengar cerita tipis dari Mentari saja. Jelas Alex. Iya nak, ayah mengerti. Ya sudah, kamu temani Mentari sana. Jika nanti terjadi apa-apa dengan Oma Sukma, biarkan saja Mentari tidak perlu tahu dulu. Fokuskan dia pada kesembuhannya, kasihan anak-anaknya di rumah. Ucap Pak Dirga. Ya sudah, aku pamit ya. Semoga saja ada keajaiban untuk Oma Sukma dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ucap Alex, yang kemudian langsung pergi menyusul Mentari. Pak Dirga menatap kepergian Alex. Dia merasa bersalah karena dirinya lah Mentari mengalami trauma yang berkepanjangan. Mungkin setelah nanti Mamah tiada, Mentari akan hilang rasa traumanya. Gumam Pak Dirga. Di kamar rawat, Alex langsung menyuapi Mentari yang baru mau makan. Dia merasa lega karena akhirnya Mentari terlihat lebih segar dari sebelumnya yang sangat pucat. Sayang, jangan buat Mas khawatir lagi ya.
ucap Alex sambil mencium pucuk kepala Mentari. "Mes, anak-anak bagaimana di rumah?" tanya Mentari. "Tenang saja, di rumah kan ada mama dan papa mereka yang akan menjaga Bulan dan Bintang," ucap Alex. Kemudian Alex langsung mengambil ponselnya untuk menelpon papanya. "Halo, Pak. Mentari harus dirawat inap, aku titip anak-anak dulu ya," ucap Alex saat Pak Willy mengangkat panggilan teleponnya. "Ya Alex, kamu tenang saja. Lalu sekarang bagaimana keadaan Mentari?" tanya Pak Willy yang juga didengar oleh Bu Maryam yang sangat khawatir dengan menantunya tersebut. "Kata dokter Mentari demam tinggi dan mengalami dehidrasi, hasil labnya belum keluar sih. Tapi sekarang dia sudah mau makan," ucap Alex. "Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, untuk malam ini mungkin Papa dan Mama menjaga Bulan dan Bintang saja. Besok pagi Papa akan datang ke rumah sakit," ucap Pak Willy. "Oke, Pak. Jangan lupa Bulan dan Bintang diminumkan obatnya. Takutnya susternya lupa," ucap Alex. "Iya, Nak." Kemudian Alex mengakhiri panggilan teleponnya. Tak lama terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata adalah Pak Dirga. Jadi Alex berpesan saat tadi berbicara dengan Pak Dirga agar hanya dia saja yang sementara boleh melihat Mentari. Alex khawatir kalau Opa Amar atau Rachel yang juga ikut menjenguk Mentari, membuat Mentari menjadi berpikiran yang tidak-tidak. "Assalamualaikum," ucap Pak Dirga. Dia membawa tentengan berisi kue yang pernah dia bawa dan sangat disukai oleh Mentari. "Waalaikumsalam," jawab Alex. Mentari yang sedang disuapin makan oleh Alex menoleh ke arah ayahnya tersebut. Namun tak ada ucapan apapun dari mulut Mentari. "Bagaimana nak keadaanmu? Ini ayah bawa kue kesukaanmu," ucap Pak Dirga memberikan kue yang dibawa pada Alex. Kemudian Pak Dirga mengusap kepala Mentari dan menciumnya. Mentari terus menatap wajah Pak Dirga. Lalu tiba-tiba dia duduk dan memeluk Pak Dirga ayahnya erat. "Ayah, Hicks, Hicks, jangan asingkan aku lagi, ayah. Hicks, Hicks." Entah apa yang ada di dalam pikiran Mentari. Dia tiba-tiba menangis terisak di pelukan ayahnya. Pak Dirga langsung memeluk yang hangat dan mengusap-usap rambutnya. Pak Dirga dan Alex saling menatap. Mungkin rasa trauma yang dialami oleh Mentari membuatnya takut akan kehilangan sosok ayah yang baru dia dapatkan belum lama ini. "Mentari, ayah akan tetap bersamamu. Ayah kan sudah janji, ayah akan menebus semua kesalahan ayah padamu. Mana mungkin ayah melakukan itu? Ayah sayang sama Mentari," ucap Pak Dirga, juga dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat sedih melihat putrinya tersebut yang mengalami trauma akibat perbuatannya. "Sayang, ayah tidak mungkin lagi melakukan itu. Ayah sangat menyayangi kamu," ucap Alex juga ikut menenangkan Mentari. "Maafkan Mentari, ayah. Mentari tidak mau lagi bertemu dengan Oma Sukma, tapi Mentari berusaha memaafkannya. Hatiku sakit, ayah, jika mengingat hal itu. Hicks, Hicks," ucap Mentari sampai air mata membasahi pipinya tak henti. "Iya, Nak, ayah mengerti. Mentari tak perlu lagi menemui Oma. Cukup dengan memaafkannya saja, sayang. Sudah ya, Mentari tak perlu lagi mengingat-ingat masa lalu itu. Sekarang kan Mentari sudah punya suami dan keluarganya yang sayang sama kamu. Apalagi sekarang sudah ada Bulan dan Bintang. Ayah janji ayah akan terus ada buat Mentari, Alex, Bulan, dan Bintang juga," ucap Pak Dirga sambil mengusap belakang Mentari menenangkan dalam pelukannya. Lalu Mentari menatap wajah ayahnya dengan derayan air mata. "Tidak apa kan ya, jika aku tidak menemui Oma?" ucap Mentari sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu fokus saja dengan kesembuhanmu. Kasihan Bulan dan Bintang jika kamu sakit. Nanti mereka mencarimu," ucap Pak Dirga. "Aku sudah memaafkan Oma Sukma, ayah, tapi aku tak ingin melihatnya lagi," ucap Mentari. "Iya, Nak, tidak apa," ucap Pak Dirga juga langsung memeluknya lagi. Alex tersenyum melihat Pak Dirga bisa menenangkan istrinya tersebut. "Tring,"
bunyi pesan dari Rachel di ponsel Pak Dirga. "Ayah, cepat kesini Oma, semakin melemah." Isi pesan dari Rachel, Pak Dirga hanya melirik Alex. Setelah membaca pesan tersebut, Mentari istirahat saja ya, kuenya jangan lupa dimakan. Nanti ayah akan kesini lagi. Alex, ayah titip Mentari," ucap Pak Dirga. Mentari seperti tahu gelagat ayahnya yang terlihat panik setelah membaca pesan di ponselnya. "Sampaikan pada Kak Rachel ayah, aku sudah memaafkan kalian semua," ucap Mentari lagi. "Iya nak, terima kasih ya kamu anak ayah yang hebat," ucap Pak Dirga kemudian mencium lagi kening Mentari. Lalu dia pergi meninggalkan kamar rawat Mentari, lalu cepat-cepat menemui Oma Sukma. Meninggalnya Oma Sukma. Pak Dirga berlari menuju ruang tempat Oma Sukma dirawat. Opa Amar, Rachel, Arya, dan Bibi Jenap yang menunggu mereka terlihat panik. "Bagaimana Oma Rachel?" tanya Pak Dirga. "Ayah sepertinya Oma akan tiada. Hicks, Hicks," ucap Rachel sambil menangis terisak terlihat dari kaca tempat Oma Sukma dirawat sedang melakukan pacu jantung yang tiba-tiba berhenti berdetak. "Mentari barusan bilang kalau dia sudah memaafkan Oma Sukma, hanya saja dia tidak bisa menemuinya," jelas Pak Dirga. "Mungkin karena Mentari sudah memaafkannya, makanya dia kini pergi. Kita semua ikhlas Sukma," ucap Opa Amar sebagai suaminya yang tahu bagaimana karakter istrinya tersebut. Dia telah mengikhlaskannya karena walau bagaimanapun Oma Sukma adalah teman hidup Opa Amar sampai tua. Melihat sang dokter yang berhenti melakukan tindakan dan mengecek nafas, serta denyut nadi Oma Sukma yang sudah tiada. "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Ibu Sukma tidak bisa bertahan lagi, dia sudah pergi untuk selamanya," ucap dokter yang menangani Oma Sukma. "Oma Rachel langsung berlari menghampiri jasad Oma Sukma dan dia memeluknya sambil menangis. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Bibi Jenap. "Semoga Bu Sukma diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya," ucapin Bibi Jenap kamu yang kemudian mengelus-ngelus pundak Pak Dirga agar sabar dan tabah. "Papa," Pak Dirga pun langsung memeluk Opa Amar. "Papa ikhlas nak, mungkin ini sudah waktunya untuk mama kamu kembali pada Sang Maha Kuasa," ucap Opa Amar dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Pak Dirga lekas mengirim pesan pada Alex kalau Oma Sukma telah tiada. Setelah Mentari berucap kalau dia sudah memaafkan Oma Sukma, disitulah Oma Sukma langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Mungkin dia hanya menunggu maaf dari Mentari saja yang selama ini telah dia sakiti hingga Mentari mengalami trauma yang cukup berat, padahal Mentari itu adalah cucu kandungnya sendiri. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," batin Alex saat membaca pesan dari Pak Dirga ayah mertuanya tersebut. Namun Alex berusaha untuk tidak memberitahu Mentari karena takut keadaan Mentari akan lebih buruk. Alex pun langsung memberi kabar pada kedua orang tuanya kalau Oma Sukma kini telah meninggal dunia. Keesokan harinya, kini Oma Sukma akan dimakamkan yang tak jauh dari kediamannya tersebut. Pak William dan Bu Mariam ikut serta dalam pemakaman istri dari Pak Amar itu. Rachel yang terlihat paling terpukul dengan kepergian Oma Sukma, dia kini sudah mengikhlaskannya. "Rachel," panggil Bu Mariam. "Yang sabar ya, Oma Sukma sudah ditenang di sana, tugasmu hanya mendoakan ibu dan omah kamu," ucap Bu Mariam. "Tante, maafkan Oma ya. Bulan dan Bintang dengan siapa? Mentari kan sedang dirawat di rumah sakit," tanya Rachel dengan mata sembabnya setelah pemakaman Oma Sukma selesai. "Bulan dan Bintang bersama susternya. Sekarang Om dan Tante mau ke rumah sakit, setelah itu menjaga Bulan dan Bintang lagi sampai Mentari sehat kembali," kata Bu Mariam. "Salamin aku dari aku ya Tante, aku akan menjenguknya setelah urusan ini selesai," ucap Rachel. "Iya nanti biar Tante sampaikan," ucapan Mariam. Lalu Bu Mariam dan Pak Willy berpamitan pulang pada Pak Dirga dan Opa Amar.
Papa, mulai sekarang Papa tinggal denganku saja bersama Jenap. Aku tidak mau Papa sendirian di rumah. Ucap Pak Dirga. Ya Dirga, nanti Papa akan tinggal bersamamu. Terima kasih ya sudah mau menerima Papa. Ucap Opa Amar. Tentu saja, Pak. Aku ini kan anak Papa. Ucap Pak Dirga. Bagaimana dengan kamu, Jenap? Apa kamu bisa menerima saya? Tanya Opa Amar. Tentu saja, Pak. Aku ini kan sekarang menantu Bapak. Jadi jangan sungkan lagi. Susah senang kita bersama. Ucap Bibi Jenap. Di rumah sakit. Mes, kalau kamu lelah kamu pulang saja dulu. Aku tidak apa-apa kok. Aku sudah lebih baik. Maafkan aku sudah merepotkanmu. Ucap Mentari pada Alex yang setia menemaninya. Tidak sayang, Mas tidak pernah lelah. Mas akan menemani kamu di sini. Ucap Alex yang langsung mengelus-elus pipi Mentari. Terima kasih ya, Mas. Kamu suami terbaik. Ucap Mentari. Kamu juga istri terbaik, sayang. Cepat sembuh ya, Mas boleh bicara. Tapi kamu tidak boleh sedih ya. Ucap Alex. Mentari menatap wajah Alex dengan penasaran. Kenapa, Mas? Apa Oma Sukma sudah tiada? Ucap Mentari, menatap sendu Alex. Iya, sayang. Kemarin. Ucap Alex. Semoga dia tenang dan diampuni dosanya. Ucap Mentari yang sudah lebih ikhlas. Dia tak ada kesedihan sedikit pun. Karena bagi Mentari Oma Sukma seperti orang lain baginya. Amin. Sudah ya sayang. Lupakan masa lalu itu. Biar dibawa oleh Oma Sukma saja. Sekarang kita harus bahagia sayang. Kamu kan juga masih ada kakek dan nenek di desa. Ucap Alex. Iya, Mas. Aku rindu kakek nenek. Boleh tidak weekend nanti kita ke sana? Tentu saja boleh sayang. Sekalian kita ke makam ibu ya. Ucap Alex. Iya, Mas. Aku juga rindu ibuku. Kata Mentari menggenggam tangan Alex erat. Tok. Assalamualaikum. Pak William dan Bu Maryam datang menjenguk Mentari. Waalaikumsalam. Ucap Alex dan Mentari. Waduh, di rumah sakit saja masih sempat mesra-mesraan. Bikin iri saja ya, Mah. Ucap Pak William yang melihat Mentari dan Alex sedang berpegangan tangan. Iya dong, Pak. Emangnya Mama dan Papa saja yang selalu terlihat mesra. Ucap Alex berusaha mencoba mencairkan suasana agar Mentari tersenyum kembali. Han, sudah nih Mama bawa puding buat menantu kesayangan Mama. Ini enak banget loh buatan Mama sendiri. Ucap Bu Maryam. Memangnya menantu Mama ada berapa sampai menyebut Mentari menantu kesayangan? Kan menantu Mama cuma satu-satunya. Ucap Alex. Ya makanya menantu kesayangan Alex. Sini Mama suapin dulu ya. Ucap Bu Maryam yang langsung menyuapi puding tersebut pada menantunya Mentari. Iya Ma, enak banget. Ucap Mentari yang terlihat sudah tersenyum manis. Aku mau dong Ma disuapin kayak gitu. Ucap Alex yang cemburu. Cemburu saja kamu Alex. Ucap Pak William yang menepuk pundak Alex putranya. Bulan dan bintang tidak rewel kan, Mah? Tanya Mentari. Alhamdulillah mereka sehat dan ceria sekarang, cuma dia menanyakan terus di mana Papi dan Maminya. Mama bilang kalau Papi dan Mami sedang menginap di hotel. Karena Mami sedang sakit. Taunya Bintang malah menangis mendengar Maminya sedang sakit. Jelas Bu Maryam. Ya benar kata mamamu Bintang itu memang sangat lembut hatinya walau dia laki-laki. Sedangkan Bulan dia sangat lucu dan bawel, terus-terusan dia bertanya Mami sakit apa. Kenapa aku tidak diajak katanya? Jelas juga Pak William. Mendengar cerita tentang kedua anaknya membuat Mentari dan Alex tersenyum bahagia. Aku ingin cepat pulang Mas, aku sangat merindukan mereka. Kata Mentari. Sabar sayang, kita tunggu dokter dulu. Kamu sudah boleh pulang atau belum? Makanya kamu harus banyak makan dan tidak boleh banyak pikiran.
Ucap Alex. Kalau aku banyak makan nanti aku gendut, Mas. Nanti kamu bisa berpaling dari aku di perusahaanmu, kan banyak cewek-cewek cantik. Ucap Mentari. Sejauh ini aku belum menemukan wanita yang lebih cantik dari istriku. Ucap Alex gombal. Mereka kini berbincang-bincang berempat sambil bercanda. Sehingga Mentari tersenyum bahagia, dia tak lagi mengingat rasa traumanya tersebut, apalagi saat ini dia tahu kalau Masuk sudah tiada. Mentari sudah pulang dari rumah sakit. Mentari, maaf ya, aku belum sempat jenguk kamu. Setelah aku mengurus pemakaman, tiba-tiba Anaya anak sambungku kemarin demam, dan dia hanya mau dengan aku, jadi aku tidak bisa pergi. Isi pesan dari Rachel untuk Mentari. Kemudian Mentari membacanya, dia masih di rumah sakit, namun keadaannya sudah jauh lebih baik. Tidak apa-apa, Kak. Semoga anaknya cepat sembuh. Aku juga sudah jauh lebih baik. Lalu sekarang bagaimana keadaan Anaya? Tanya Mentari membalas pesan dari Rachel. Alhamdulillah ya, sudah lebih sehat, cuma masih manja dan tidak mau ditinggal sama aku. Jadi aku tidak tega. Balas Rachel. Ya sudah, kamu fokus saja mengurus anakmu, Kak. Mungkin hari ini juga aku sudah bisa pulang. Aku juga rindu sama Bulan dan Bintang. Balas lagi Mentari. Kini di antara mereka berdua tidak ada lagi yang membahas Uma Sukma. Sore harinya Mentari sudah diizinkan pulang oleh dokter karena keadaannya sudah membaik. Alex yang setia menemani dirinya kini sangat bahagia karena akan pulang dan berkumpul dengan anak-anaknya juga. Terima kasih ya, suamiku sudah setia menemani aku di sini sampai kamu meninggalkan pekerjaanmu. Ucap Alex. Tidak masalah sayang, kan ada Pak Damar yang selalu sigap menggantikan aku. Ucap Alex. Lalu mereka kini bersiap-siap untuk pulang. Keesokan harinya, di rumah Mentari dan Alex ini mereka tengah berkumpul, ada Pak Dirga dan Bu Mariam juga yang masih menginap di sana karena Mentari baru saja pulang dari rumah sakit. Sore harinya Rachel bersama suaminya Arya juga anak sambungnya Anaya berkunjung ke rumah Mentari dan Alex untuk menjenguk Mentari yang belum sempat mereka datang ke rumah sakit. Assalamualaikum. Ucap Rachel dan Arya berbarengan sambil menggandeng Anaya. Waalaikumsalam. Wah, ada kakak Nea tuh. Ucap Mentari sambil tersenyum bahagia melihat kedatangan kakaknya tersebut bersama keluarga kecilnya. Lalu Rachel dan Arya bersalaman pada semua yang ada di rumah Mentari dan Alex. Bunda, aku mau main sama mereka, boleh tidak? Tanya Anaya sambil menggoyangkan jemari tangan Rachel. Boleh dong sayang. Ayo main sama Bulan dan Bintang. Ucap Mentari sambil menarik tangan Anaya untuk mengajaknya bermain dengan Bulan dan Bintang yang tengah asik dengan banyak mainannya. Bulan, Bintang, kakak Nea ajak main ya. Ucap Mentari. Bulan mengangguk tersenyum. Kini mereka terlihat langsung akrab bermain bersama, sedangkan Alex dan Arya mengobrol di kursi luar sambil minum kopi. Juga ditemani oleh Pak William. Nak Rachel, apa sudah isi? Tanya Bu Mariam sambil memegang perut Rachel. Belum, Mah. Doakan ya, Mah, biar aku cepat memiliki anak. Dan adik untuk Anaya. Ucap Rachel sambil tersenyum pada Bu Mariam. Amin, Mama doakan ya. Nanti biar anakmu kembar seperti Mentari. Kata Bu Mariam. Amin, ucap Rachel dan juga Mentari. Mentari, maafkan aku ya atas kejadian waktu kemarin itu sampai kamu sakit. Aku benar-benar menyesal dan merasa egois memaksa kamu. Ucap Rachel memegang tangan Mentari dan menatapnya di depan Bu Mariam. Tidak apa-apa, Kak, semua sudah berlalu, aku tidak ingin lagi mengingat hal itu. Kasihan juga kan mau masuk, Mah, pasti akan berada di sana jika aku tidak mengikhlaskannya. Walaupun aku tidak menemuinya, setidaknya aku berusaha memaafkan kesalahannya di masa lalu itu. Walaupun mungkin agak sulit bagiku untuk menghilangkan rasa trauma karena kekerasan. Ucap Mentari. Terima kasih, Mentari. Emang tidak mudah menjadi dirimu, aku harus banyak belajar darimu yang sangat sabar dan ikhlas dengan kehidupan ini.
Ucap Rachel, kemudian mereka berpelukan berdua dan Bu Mariam menepuk-nepuk pundak keduanya sambil tersenyum melihat keakuran mereka sebagai adik kakak. Kalian harus tetap seperti ini. Saudara itu adalah anugerah untuk kita. Dulu Mama ingin sekali punya anak lagi, tapi ternyata Tuhan belum memberikannya sampai Alex menjadi anak kesayangan di keluarga ini. Makanya saat Mentari melahirkan 2 anak sekaligus sepasang pula, mereka itu benar-benar anugerah di keluarga Mama. Ucap Bu Mariam menasehati keduanya. Iya, Mah. Selama ini aku terlambat menyadarinya, ternyata aku memiliki adik yang sangat berhati mulia. Walaupun kita beda ibu, tapi kita tetap saja saudara dan satu hubungan darah. Ucap Rachel. Satu hubungan darah dengan ayah itu lebih kuat dibanding satu hubungan darah hanya dengan ibu, kata Bu Mariam. Terima kasih ya Kak sudah datang menjengukku, padahal aku sudah baik-baik saja kok. Kakak juga repot-repot bawa banyak makanan. Bagaimana keadaan Opa Amar? Aku belum menghubunginya sampai saat ini. Ucap Mentari. Ayah bilang sih dia akan mengajaknya tinggal bersama ayah kasihan, karena Opah kalau tinggal di rumah sendirian, sedangkan Bu Asti katanya ingin pulang kampung berkumpul sama keluarganya. Jelas Rachel. Alhamdulillah kalau memang Opa mau tinggal sama ayah. Semoga Opa sehat selalu. Ucap Mentari. Sebenarnya selama ini Opa itu tidak pernah memihak pada kita Mentari sejak kamu berada di kampung dulu kala. Opa Amar itu selalu mengingat kamu Mentari, dia juga yang selalu mengingatkan ayah agar menjenguk kamu di kampung dulu, kata Rachel. Sudahlah Kak, tidak perlu dibahas lagi ya masa lalu itu, sekarang kita ceritakan masa kini saja. Tugas kita sebagai anak hanyalah bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang masih ada. Ucap Mentari. Mereka kini berbincang-bincang lama, sambil memperhatikan anak-anak mereka yang sedang bermain. Di tempat lain. Nenek, ini harga gulanya berapa 1 kilo? Tanya Rania pada Nenek Sumi saat melayani pembeli dan dia tidak hafal dengan harganya. 1 kilonya 18.000 nak. Jawab Nenek Sumi yang sedang berjaga di warung bersama cucunya Rania yang saat ini tinggal bersamanya. 18.000 Bu, maaf ya aku belum hafal dengan harga jualnya, masih belajar. Ucap Rania sambil tersenyum. Saat ini Rania masih menjalani pengobatan rutin ke rumah sakit dan juga mengkonsumsi obat setiap harinya. Terlihat tubuhnya yang sekarang lebih kurus dari yang dulu, namun dia sudah terlihat lebih baik dari keadaan saat itu. Semangatnya untuk sembuh membuatnya kini terlihat lebih sehat lagi. Apalagi dia disarankan dokter untuk berolahraga pagi setiap hari, berjalan kaki dan berjemur. Warung sembako milik kakek Harun dan Nenek Sumi yang kini dikelola bersama dengan Pak Reno dan Rania anaknya. Pak D. Reno tidak mengizinkan Rania untuk bekerja berat karena kondisinya yang belum sembuh total. Alhamdulillah ya Nenek, warungnya ramai sekali dari tadi, selalu ada pembeli yang datang. Ucap Rania yang saat ini sudah sangat berubah 99% dari Rania yang dulu. Bahkan sekarang dia menyayangi Nenek Sumi dan kakek Harun seperti Mentari menyayangi mereka. Rania baru menyadari kalau dia memiliki kakek nenek yang begitu penyayang karena selama ini dia dididik oleh ibunya untuk tidak dekat dengan kakek dan neneknya yang hidup miskin itu. Ibu Asih hingga detik ini tidak sekalipun datang untuk melihat keadaan Rania anaknya, padahal ada beberapa tetangga yang memberitahunya kalau putrinya tersebut kini tinggal bersama kakek dan neneknya juga ayahnya. Bu Asih sudah menjual rumahnya yang dulu ditempati oleh dia juga Rania dan Pak D. Reno saat mereka masih menjadi satu keluarga. Saat ini Bu Asih sudah tinggal bersama keluarga besarnya dan membeli rumah yang tak jauh dari rumah kakaknya tersebut. Rasa kecewa Rania pada ibunya membuatnya tidak ingin menemui ibunya di rumah Pak D. Adam, kakak dari ibunya tersebut. Kemarahan Pak D. Reno membelah Rania. Rania, kamu jangan capek-capek nak. Lebih baik kamu istirahat sana. Dari pagi kakek lihat kamu terus melayani pembeli, biar kakek saja yang menggantikannya. Nanti juga sebentar lagi ayahmu pulang. Ucap kakek Harun. Pak D. Reno sedang belanja beberapa belanjaan yang habis di warung. Tidak apa-apa, Kek, aku baik-baik saja. Melihat aku sudah minum habis 1 liter, ayah bilang aku harus banyak minum. Ucap Rania.
Kini penampilan Rania terlihat sederhana tidak secantik saat dia menjual dirinya kala itu. Dia juga sudah tidak pakai skincare mahal lagi. Padahal kalau dia mau kakek dan nenek pasti mau memberikannya untuk bisa membahagiakan Rania. Terima kasih anak, sudah mau berubah. Kakek merasa sangat bahagia melihat kamu. Semoga Allah berikan kamu umur yang panjang sampai kakek bisa melihat kamu berkeluarga seperti Mentari dan memiliki anak. Ucap kakek Harun. Amin, kata nenek Sumi. Aku tidak berharap banyak seperti itu kakek. Aku hanya berharap bisa sehat sampai aku bisa menemani kakek dan nenek di sini. Itu juga sudah cukup membuat aku bahagia. Laki-laki mana yang mau menerima aku kakek? Aku sudah tidak suci lagi, bahkan aku juga sudah terkena virus HIV. Ucap Rania. Rania, kita tidak tahu kehidupan kamu ke depannya seperti apa. Jangan pernah berputus asa, yang penting kamu tetap berbuat baik. Insya Allah kebaikan juga akan menghampirimu, kata kakek Harun menasehati Rania. Iya kakek, doakan aku ya, semoga penyakitku bisa disembuhkan. Itu saja yang aku minta saat ini, kata Rania. Pak Harun beli berasnya dong 5 liter saja, ucap Bu Rina tetangga yang berbelanja. Iya sebentar ya Bu Rina. Kemudian kakek Harun langsung menyediakan yang dipesan oleh Bu Rina tetangganya. Rania, bagaimana keadaanmu? Tanya Bu Rina. Alhamdulillah baik Bu Rina, jawab Rania sambil tersenyum. Syukur deh. Maaf ya kalau boleh tahu apa benar kalau Rania mengidap penyakit HIV? Tanya Bu Rina tiba-tiba membuat Rania terkejut juga kakek neneknya karena tidak ada yang tahu selain keluarga. Bu Rina kata siapa? Tanya Rania. Waktu itu aku bertemu ibumu di minimarket sedang berbelanja buahan bersama ponakannya. Lalu aku bilang kalau kamu sekarang tinggal di sini. Aku juga sempat bilang pada Bu Rina kenapa tidak mengajak Rania tinggal bersamanya. Ibumu sendiri yang memberitahu kalau dia malu karena kamu mengidap penyakit HIV. Jelas Bu Rina. Ibu keterlaluan, ucap Rania. Kemudian dia langsung pergi dan masuk ke dalam rumah kakek neneknya. Maaf Pak Harun, saya tidak berniat untuk mengadu domba, tapi saya hanya penasaran saja. Jadi beneran ya Rania mengidap penyakit itu? Kasihan sekali, dia masih muda, menikah saja belum. Apa Rania banyak berhubungan dengan laki-laki di kota Pak Harun? Tanya Bu Rina yang sangat penasaran. Dia memang salah satu tetangga yang selalu ingin tahu. Maaf Bu Rina, ini berasnya. Harganya Rp 60.000, ucap kakek Harun. Nenek Sumi langsung menyusul Rania yang sedang sedih. Maaf Pak Harun kalau saya jadi tahu. Tapi kan yang bicara ibunya sendiri. Untung saja anak saya tidak mau pergi ke kota. Kasihan kan Rania? Sekarang siapa yang mau dengan dia kalau sudah kayak gini? Kata Bu Rina, yang masih ikut campur. Maaf Bu Rina, tolong jangan campuri urusan keluarga kami. Bukan apa-apa, kami hanya menjaga perasaan Rania saja. Dia baru pulih dari sakitnya, kata kakek Harun. Iya Pak Harun, kalau gitu aku permisi, ucap Bu Rina. Asi memang benar-benar keterlaluan. Bukannya menjaga aib anaknya malah mengumbarnya. Ibu macam apa dia? Jika tidak peduli tidak apa-apa, tapi tidak seperti ini. Kumam kakek Harun terlihat wajahnya kesal. Rania, buka pintunya nak, panggil nenek Sumi pada Rania yang berada di dalam kamar. Kemudian Rania membuka pintu kamarnya. Dia terlihat menangis merasa sedih bukan karena tetangga yang mencemoohkannya karena penyakitnya tersebut, namun karena ucapan ibunya yang mengumbar aib dirinya kepada orang lain. Nenek, kenapa ibu seperti itu? Dulu ibu sangat menyayangiku. Kenapa sekarang dia berubah nenek? Aku tidak apa-apa, tidak dianggap lagi menjadi anaknya, tapi jangan seperti itu. Aku malu nenek. Hiks. Ucapan yang mengungkapkan kekecewaannya pada ibunya. Saran nenek, sebaiknya kamu temui ibumu. Nanti diantar sama ayahmu. Agar ibumu tidak lagi bicara apapun pada orang lain.
ucap Nenek Sumi. Tapi aku benci sama ibu Nek, aku kecewa dengannya. Padahal aku melakukan itu semua karena demi membahagiakan dia. Harusnya jika dia benci dengan perbuatanku yang sampai sakit seperti ini, harusnya dia kembalikan uang tabunganku dan mobilku, tapi dia justru mengambilnya kan? Ucap Rania sambil nangis terisak. Sudahlah nak, ikhlaskan saja semua itu, lagi pula uang itu uang haram. Nenek masih bisa menghidupi kamu, walaupun hanya hidup sederhana, kata Nenek Sumi. Kemudian kini mereka saling berpelukan. Rania merasakan kehangatan kasih sayang seorang nenek yang selama ini dia sia-siakan. Sore harinya saat ayahnya baru pulang berbelanja, kakek Harun dan Nenek Sumi menceritakan tentang kejadian tadi. Membuat Pak Dereno sangat kesal dengan Bu Asi, mantan istrinya. Kamu mau menemui ibumu, nak? Tanya Pak Dereno pada Rania. Iya ayah, tolong antarkan aku. Aku ingin bicara dengannya agar dia tidak lagi berkuar-kuar di luar sana. Harusnya seorang ibu melindungi aib anaknya, bukan kenapa justru dia mengumbarnya, ayah. Ucap Rania. Kemudian kini Rania bersiap-siap bersama Pak Dereno akan menemui ibunya yang sekarang tinggal di kediaman keluarga Pak Adam, kakaknya Bu Asi. Kini sampailah pada Reno dan Rania yang berboncengan dengan motor. Terlihat rumah Pak Adam yang menurut Pak Dereno dulunya tidak ada rumah baru di sampingnya, namun saat ini sedang dibangun rumah cukup besar yang kemungkinan itu adalah rumah Bu Asi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Reno, kamu datang ke sini lagi dengan anakmu itu? Tanya Bu Sari, istrinya Pak Adam. Di mana Ibu Bude? Aku mau bertemu dengannya. Tanya Rania. Bu Sari menatap Rania dari atas hingga ke bawah dengan tatapan jijik. Siapa, Bu? Tanya Pak Adam yang baru keluar dari rumahnya. Mas Adam, Rania ingin bertemu dengan ibunya, tolong panggilkan. Ucap Pak Dereno. Ibumu tidak ada di rumah. Dia sedang jalan-jalan dengan keponakannya. Jelas Pak Adam. Ya sudah ayah, kita tunggu saja di sini. Ucap Rania. Jangan duduk di situ, sana saja tunggu di motormu. Ucap Bu Sari. Melihat Rania seperti memiliki penyakit menular saja. Jangan keterlaluan ya Bu Sari. Rania juga keponakanmu. Ucap Pak Dereno kesal. Sudah ayah, tidak apa-apa. Ucap Rania menarik tangan ayahnya, takut ayahnya emosi. Tak lama datang mobil berwarna merah yang dikemudikan oleh Davy, sepupunya Rania. Keluarlah mereka dengan membawa banyak teng-tengan belanjaan, sepertinya mereka habis shopping di sebuah mall. Ibu, ucap Rania berdiri menatap kedatangan ibunya yang terlihat lebih bahagia tanpa dirinya. Bu Asih yang berpenampilan berbeda dari sebelumnya, dia terlihat lebih modis karena memiliki banyak uang yang pernah dikasih oleh Rania dan hasil dari penjualan rumahnya. Mau apa kamu ke sini? Jangan buat malu saya ya di sini. Ucap Budi Asih menatap Rania anaknya tanpa ada rasa iba sedikit pun. Asih, kamu jangan keterlaluan ya, beraninya itu anakmu, dia hanya ingin bertemu saja. Ucap kesal Pak Dereno. Jangan ribut di situ, Asih, bikin malu saja. Bentak Pak Adam dari teras rumahnya. Sudah sana bawa anakmu pulang, mau apa ke sini? Keluarga ibu tidak ada yang mau menerima kamu. Kecuali kamu sudah sembuh. Kamu sudah bikin malu ibu tahu. Ucap Bu Asih dengan sangat jahat pada Rania. Ibu tenang saja, mulai detik ini aku tidak akan pernah merepotkan ibu. Maafkan aku jika aku sudah membuat ibu malu. Tapi satu hal yang perlu ibu ingat, Hicks. Biar bagaimanapun aku tetap anak ibu. Jika ibu sudah tidak mau menerimaku lagi sebagai anak ibu, setidaknya ibu jangan mengumbar aibku pada orang lain. Ucap Rania sambil mengusap air matanya menatap ibunya yang sama sekali tidak ada rasa kasihan padanya. Ibu tidak pernah mengumbar aib dirimu. Sudahlah Rania, kamu fokus saja dengan kesembuhanmu. Kalau sudah sembuh nanti kamu boleh balik ke sini. Ucap Budi Asih. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku lagi untuk bersamamu, Asih.
Sembuh atau tidaknya Rania, dia akan berada bersamaku. Apa ada ibu kandung yang setegak kamu, Asih? Kamu sangat keterlaluan. Uang dan mobilnya kamu mau bahkan tidak kamu kembalikan. Sangat memalukan sifat fisik kamu itu. Ucap Pak Dereno membelah Rania. Ayo ayah, kita pulang saja. Rania menarik tangan ayahnya mengajaknya pulang. Dadanya sudah merasa sesak menahan kesedihan di hatinya. Ingat ya Asih, yang sekarang kamu gunakan untuk berfoya-foya itu adalah uang haram. Hati-hati dengan uang itu. Ucap Pak Direno yang kemudian langsung mengajak Rania pulang dengan motornya tanpa permisi karena sudah merasa kesal dan geram. Bu Asih, dia mematung mendengar ucapan anak dan mantan suaminya itu. Lalu dia masuk ke dalam rumah kakaknya dengan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Rania terus membaik. Hari-hari telah dilalui oleh Rania dengan penuh perasaan sedih karena ibunya yang sama sekali tidak peduli dengannya. Dia hanya mau sehatnya Rania saja, bahkan dia sampai menjual rumahnya tanpa memikirkan Rania anaknya.